yang memiliki seorang wanita berstatus janda dan telah memiliki anak, namun pihak laki atau pihak laki tidak menyukai keberadaan anak tirinya. Jadi yang terjadi di masyarakat, alhasil setelah menikah lelaki itu menjauhkan anak tirinya dari ibunya dan kehilangan atau kehidupan keluarganya. Jadi yang sudah sering terjadi ketika ada seorang menikah, padahal si ibu atau si janda yang janda tersebut mempunyai anak. Orang laki-laki atau bapaknya ini tidak mau menerima keberadaan seorang anak. Jadi gelem ibunya tapi bukan gelem anaknya. Ini yang akan menjadi korban. Yang sering menjadi korban adalah anak-anak. Dalam agama Islam memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya ini dilarang. Caranya macam-macam. Dalam sejumlah kasus ada ayah tiri yang memisahkan ibu dari anaknya dengan cara menolak anak tirinya tinggal bersama dalam satu rumah. Jadi akhirnya ya kasihan. Makanya ini sebuah nyanyian ratapan anak tiri. Jadi atau mungkin sebaliknya, ketika seorang duda mempunyai anak kemudian menikahi seorang istri wanita, kemudian anak tersebut hidup bersama dalam keluarga, apalagi anaknya biasanya perempuan, kalau masih kecil ini diperlakukan dengan tidak baik. Misalnya dalam sekolah, terus beliau ini mesti kayak masak, kayak nyapu, kayak salisa dan sebagainya. Jadi bukan senang kalian tapi bukan senang kalian anak ini. Jadi anak-anak yang seperti itu yang menjadi korban. Akhirnya muncul hadis ini, larangan Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara anak dengan orang tuanya atau ibunya. Jadi itu cara-cara yang lain, jadi menolak anaknya anak tirinya tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga anak itu dia untuk menyuruh atau diasuh oleh itu orang tuanya atau mbaknya. Jadi kadang sing mesti jadi pelampiasan itu ya mbake sing kokon ngopeni untuk dikasih ya misalkan tidak punya, akhirnya ya terluka-luka. Enten kasus ekstremal jadi enten yang sampai tega kadang itu dianiaya dan bahkan sampai dihabisi nyawanya, ya, sampai dibunuh, sampai
memisahkan orang-orang tua yang seperti ini, berarti menelantarkan anak-anaknya, ini yang tidak diboleh. Nah, dalam konteks ini Islam melarang memisahkan ibu dari anaknya. Perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, walaupun seorang suami istri memutuskan untuk bercerai dan majelis hakim memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak kepada pihak suami dengan berbagai pertimbangan, namun pihak laki tidak boleh memisahkan anak dari ibu kandungnya. Misalnya dengan melarang anak bertemu dengan ibu kandungnya. Ini seorang suami tidak boleh seperti itu. Wong anak-anak ini, yo mestinya tubuhnya harus nopo malih anak ini itu masih kecil, masih menyusu dan lain sebagainya. Jadi harus diperbolehkan. Sebagaimana hadis Nabi ini ingkang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja telah menceritakan sahabat Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. An Abi Ayyub saking Abi Ayyub an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi lan utawi sapa wonge farqa lawan iku misahake sapa man. Bainal walidati dalam antarane wong tuwa wadon wa waladiha lan anake walidat. Farqa mongko misahake sing Allah Gusti Allah. Bainal ing dalam antarane man wa bainal akhirati lan ing dalam antarane kekasihan. Yaumul qiyamah besok dalam dina kiamat. Niki hadis ingkang dipun riwayataken saking Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa yang memiliki nate dawuh punika nate yang nate mireng Kanjeng Nabi niku dawuh utawa bersabda, barang siapa yang memisahkan ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan pula dia dengan para kekasihnya besok di hari kiamat. Ini ancamane Kanjeng Nabi, ancamane Gusti Allah. Jadi beijing yang sing dengan sengaja punya maksud tujuan memisahkan anaknya sama ibunya, maka beijing tengah akhirat akan dipisahkan dari kekasihnya atau dari orang-orang yang dicintainya. Ini ancaman ini. Kemudian wa Ibnu Majah dari hadis dari Ibnu Majah indahu la'ana bendoni sinten Allah Gusti Allah man ing wong farqa kang misahake sapa man bainal walidati dalam antarane ibune wa waladiha lan anake walidat wa bainal akhi lan ing dalam antarane sedulur lanang wa ukhtihi lan sedulur wadon. Jadi semoga Allah melaknat orang-orang yang memisahkan antara ibu dan anaknya dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Ini terus saya Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat Ibnu Majah. Jadi Gusti Kanjeng Nabi ini melaknat mugi
ihtikar setuhune nyimpen panganan. Jadi yang pertama, peringatan yang pertama ini terkait kalian bab sing awal itu. Sing pertama itu terkait dengan faslun fi ihtikar, itu nyimpen panganan atau barang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan tujuan adalah misalnya
niate jenase lek tiyang nimbun panganan, nimbun bahan-bahan makanan pokok, niku harapannya niku nanti ketika harga mahal itu akan dikeluarkan dan dijual dengan harga yang mahal. Jadi mungkin berkembang tidak hanya cuma bahan makanan pokok saja, tapi barang-barang yang itu sih dibutuhkan setiap manusia. Contohnya minyak atau mungkin bensin. Jadi biasanya itu menjelang hari raya untuk Natal dan lain sebagainya, ini ditimbun barang ini, atau mungkin perlu isu bahwa bahan bakar BBM itu akan dinaikkan oleh pemerintah. Sebelumnya kita berikan itu, jadi cuma isu toh ini selama dan timbun dan bensin sampai lalu ditimbun minggu dia. Boleh guys pengumuman mesti Palu diumumkan lewat media TV itu bahwa besok tanggal 1 akan naik oleh dikeluarkan dengan harganya 1 liter biasanya misalkan 10.000 dijual bisa 20.000. Jadi memang dengan tujuan agar menjualnya dengan harga yang mahal, maka ini tidak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakaian ini hanya mendek, tentu itu
sudah menjadi hukum ilmu ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasanihima ini sing pertama yang baru terkait kalian menyimpan bahan-bahan baik bahan pokok bahan makanan ataupun bahan-bahan yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya sing nomor kali wasanihima utawi kaping pindhone tambahan utawa yang nomor dua dari menipu peringatan anal tafriqo iku setuhune misahake bainal walidati dalam antara tua wadon wa waladiha lan anake walidat al ghairil mumayyizi kang durung pinter utawa durung balik dari si cilik li sighorin krono isi cilik. Cilik ini mesti durung pinter durung ngalah pinternya mau isolasi nangis au junin utawa edan niki biawin binakwi bayin kelawan umpamane kedol biwayman maring liya yang ditentukan merdeka sokoman dari batasi walidina iku haram wa in rodi miyati lan senajan ridho saka almumu ibune ila ilmit ayitki anin kelawan merdekake wal waqfi lan makofake. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sing nomor kali peringatan sing nomor kali sesungguhnya memisahkan budak. Jadi ya zaman sekarang itu ada perbudakan. Jadi orang itu dijual untuk diambil manfaatnya tenaga tadi. Kalau saat ini pembantu lah. Sesungguhnya memisahkan budak yang menjadi ibu dan anaknya yang belum dewasa lantaran masih kecil atau sinting dan al-majnun ini dengan tujuan dijual dan tidak ada tujuan untuk memerdekakan adalah hukumnya adalah haram. Jadi ini memisahkan budak. Kalau mungkin tidak ada niatan untuk memerdekakan, artinya orang tersebut atau budak tersebut dimerdekakan tidak menjadi pembantu. Wis dibebasne arep kerja ning terserah. Lek budak itu bukan kados pembantu. Jadi lek budak itu ya wis dituntut dibayar kaya hewan wis. Ya apa-apa itu manut. Bahkan dinikahi pun kudu gelem. Jadi tidak ada pembantu. Nah, zaman sih itu benar perbudakan. Akhirnya anda disalahkan dengan dia ya perbudakan itu terhapuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun ibunya ridho dan rela dipisah, walaupun ibunya misalkan meridhoi wis gak apa-apa wis aku pisah orang lain, walaupun itu tapi tetap tidak diperbolehkan dan ibunya adalah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ila bil ibki angin kelawan merdekake wal wafilan makofake tadi sudah walaupun sudah
maisi kang durung pinter wa bainal zawji lan ing dalem antarané bojo wadon wa waladiha lan anake zawja bi khilafil mutalaqati kelawan ambedani napa niku ambedani bojo kang den pegat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayah, nenek, orang tuanya, bapaknya, nenek itu mbak wedoke, mbak lanange, fungsinya sami dengan ibu. Bila ibu tidak ada karena misalkan meninggal dunia atau karena lainnya mungkin bepergian. Haram juga memisahkan antara anak yang belum dewasa dengan ibunya, sekalipun dengan jalan bepergian atau memisahkan antara anak dan ibunya yang menjadi istri seseorang, kecuali bila ibunya dicerai lantas anaknya mengikuti ayahnya. Jadi memisahkan anak yang masih kecil, belum balik, belum wais, belum pintar, mungkin biasanya yang sing luar negeri masih anaknya mantun sepasaran ditinggal lunga ning luar negeri, nah sing ngopeni ini nggak boleh. Jadi wis kowe gak apa-apa, wis ngempet, wis pengen boleh duit men. Jadi anaknya si cilik ditinggal di luar negeri padahal di situ kasih sayang. Jadi si ngopeni diombahi isi mie susu akhirnya ditukoni mie kaleng. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh memisahkan anak dan